Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember. Nomor induk mahasiswa 221910601035. Markus 7 ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai engkau mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat melihara adat istiadatmu sendiri." Adat istiadat pada masyarakat seringkali dapat kita lihat di lingkungan pada masyarakat itu sendiri dan menjadi sebuah ciri khas pada masyarakat itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengesampingkan bahwa adat istiadat atau bahkan budaya di lingkungan sangat penting untuk perkembangan atau bahkan kemajuan pada masyarakat sendiri. Bahkan untuk dalam hal kesenian, makanan atau bahkan pakaian, seringkali kita dapat melihat bahwa daerah satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Budaya dalam bahasa Inggris adalah culture atau bahkan pengolahan, atau bahkan disebutkan bahwa culture adalah pengolahan pada lingkungan masyarakat sendiri. Pada bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu budidaya atau budia, mengelola budi dan budaya, sehingga kita mengolah pikiran kita untuk menjadi pemikiran yang maju atau bahkan bisa mengembangkan suatu pemikiran di rakyat itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Yovita Deria Sialagan, nomor induk mahasiswa 222410101056 dari Fakultas Ilmu Komputer. Dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 33 tertulis bahwa mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Nah, apa sih hubungan antara budaya dengan agama itu, dan seperti apa persebaran agama melalui budaya? Pada umumnya, budaya merupakan hal yang paling mudah untuk dilihat pada masyarakat tertentu. Oleh karena itu, sering kita lihat bahwa agama sering dipadukan dengan budaya di berbagai daerah. Nah, contoh persebaran itu sendiri bisa kita lihat dari karya seni. Contohnya karya seni wayang dalam penyebaran agama, khususnya agama Islam. Nah, ada juga yang menggunakan karya seni musik dalam kegiatan agamanya. Selain karya seni, bisa juga kita lihat dari bahasa, contohnya di gereja HKBP. Itu kan menggunakan bahasa Batak yang digunakan dalam kegiatan ibadah berlangsung. Nah, maka dari itu, pandangan masyarakat melihat sebuah agama atau ajaran yang dipadukan dengan bahasa maupun budaya lebih dipahami dengan baik oleh masyarakat. Halo, perkenalkan, nama saya Prasasti Rindu Dewarjati dengan NIM 22201010128 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya ingin membawakan topik tentang dampak yang dapat ditimbulkan dari agama yang dibalut dengan budaya lokal maupun budaya yang ada di masyarakat. Dalam setiap kebudayaan tentu memiliki karakteristik yang berbeda, di mana tidak menutup kemungkinan di mana budaya juga memiliki beberapa kebiasaan ataupun ajaran yang mungkin menentang ajaran dari kekristenan sendiri. Hal itu dapat menimbulkan dampak-dampak yang cukup merugikan, di mana umat gereja atau umat Kristiani dapat merasa risih, minder, atau bahkan malu dengan kebudayaannya. Dari situ, kita sebagai umat yang percaya harus mendukung saudara kita, di mana itu juga didukung dari Roma pasal 1 ayat 16 yang berbunyi, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Di mana dari situ kita dapat mendalami dan juga mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita harus bahu-membahu saling membantu teman kita maupun saudara seiman kita, sehingga mereka tidak merasa malu ataupun minder terhadap kebudayaannya. Perkenalkan, nama saya Jermia Edoni dengan NIM 2224101101048 dari Fakultas Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sikap kita sebagai pemuda Kristen dalam menyikapi kebudayaan. Jadi, ada 5 sikap kita sebagai orang Kristen dalam menyikapi kebudayaan tersebut. Yang pertama adalah antagonis atau oposisi. Jadi sikap ini adalah sikap yang melihat pertentangan yang tidak terdamaikan dari agama Kristen dan juga kebudayaan. Sebab akibatnya, sikap ini menolak dan menyingkirkan segala kebudayaan. Dan gereja-gereja dan umat beriman pun menolak dan menyingkirkan kebudayaan ini. Lalu yang kedua adalah sikap akomodasi atau persetujuan. Berkebalikan dengan sikap antagonis, sikap ini justru menyetujui dan juga menyesuaikan diri terhadap kebudayaan yang ada, sehingga terjadilah sinkritisme, yaitu sikap yang membawa orang pada cara berpikir, cara hidup, dan cara berhubungan dengan orang lain
sehingga menganggap semua agama itu sama saja. Lalu yang ketiga adalah sikap dominasi. Dalam sikap ini, umat-umat pun menjadikan sebuah kebudayaan itu adalah bagian dari iman. Namun kebudayaan itu disempurnakan dan disucikan oleh sakramen yang telah menjadi anugerah ilahi. Lalu yang keempat adalah sikap dualistis. Sikap ini adalah sikap yang memisahkan tentang pendirian terkait iman dan juga kebudayaan yang merupakan kehidupan kaum beriman. Tetapi, manusia memang tetap akan berdiri dalam kebudayaan tersebut. Lalu yang kelima adalah sikap pengudusan atau pertobatan. Sikap ini adalah sikap yang tidak menerima dan juga tidak menolak segala kebudayaan yang ada. Namun, sikap ini berusaha menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada. Jika kebudayaan tersebut menolak atau menentang firman Tuhan, maka mereka pun akan menolaknya. Namun, jika kebudayaan tersebut tidak menentang firman Tuhan, maka mereka pun masih mau menerimanya. Shalom, nama saya Halil Jose Adriano Sumampau dengan NIM 222410102027. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah, dapat kita simpulkan bahwa adat istiadat itu sendiri sudah menjadi ciri khas pada suatu masyarakat, sehingga tentunya adat istiadat atau budaya adalah salah satu hal yang penting untuk perkembangan pada masyarakat itu sendiri. Budaya merupakan pemikiran atau cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang atau suatu masyarakat. Lalu, apakah hubungan antara budaya dengan agama? Nah, pada umumnya, budaya merupakan salah satu hal yang mudah untuk dilihat pada masyarakat tertentu, sehingga sering kita lihat bahwa budaya itu sendiri sering dipadukan dengan agama, supaya dengan adanya perpaduan antara budaya yang sudah dikenal dan agama itu sendiri, masyarakat dapat menerimanya dengan mudah. Sikap kita sebagai orang Kristen dalam menyikapi kebudayaan tersebut yaitu ada sikap antagonis, yaitu sikap di mana masyarakat menolak mentah-mentah adanya keterlibatan adat istiadat dalam suatu gereja. Lalu yang kedua ada sikap akomodasi, yaitu sikap yang dimana ia justru bertolak belakang dengan sikap antagonis, karena sikap ini justru menyetujui adanya budaya dan menyesuaikan diri terhadap kebudayaan yang ada. Lalu yang ketiga ada sikap dominasi, yaitu sikap dimana umatnya menerima, namun tidak semuanya diterima dalam artian adanya filtrasi dan disempurnakan lagi sebagaimana untuk melayani Tuhan. Lalu ada sikap dualistis, yaitu dimana sikap ini memisahkan pendirian terkait iman dan dengan kebudayaan. Lalu yang terakhir ada sikap pengudusan, yaitu sikap yang tidak menolak namun tidak juga menerima kebudayaan, melainkan kebudayaan tersebut dipilah baik buruknya dalam melayani Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan shalom.